Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan patutlah kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Esa di dalam acara yang mulia ini. Kembali kita memperingati dengan damai, sukacita, dan penuh hikmah. Tentunya dengan ini kami menyampaikan terima kasih kepada yang amat terhormat, kepada Syekh Panji Gumilang dan Umi sekeluarga dan seluruh jajaran Pondok Pesantren Al Zaitun. Kali kedua saya berdiri di depan saudara. Ini merupakan satu kehormatan dan kami merasakan damai ada di tempat ini. Shalom. Saudara, tidak lupa saya menyampaikan pada waktu itu bahwa Zaitun, Pondok Zaitun akan membawa dampak. Dalam perkembangan dampak tersebut tidak hanya membawa dampak. Saya ibaratkan Pondok Al Zaitun ibarat pelangi di mana dunia, khususnya Indonesia yang kita cintai, sedang melihat pelangi tersebut. Pelangi itu memancarkan keindahan, dan keindahan ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan kami yakin dan percaya, lewat pelangi ini dapat memberikan pelajaran yang bermakna untuk kita tampil bersama, di mana kesempatan ini di dalam perayaan satu suro ini mengangkat tema toleransi, kebersamaan, kedamaian, kesatuan menuju Indonesia Raya, berawal dari kita semua. Tentunya menjadi doa dan kesempatan ini menjadi kesepakatan kita bersama. Kita berdoa buat beliau Syekh Panji Gumilang untuk selalu sehat, diberikan kesehatan, sehingga apa yang sedang dikerjakan oleh beliau itu bagaikan pelangi yang terus menerus. Dan kesempatan ini sekali lagi selamat. Tuhan yang Maha Esa memberkati kita semua. Merdeka! Merdeka! Shalom! Sambutan selanjutnya dari Ketua Umum DPP Solidaritas Nasional Kebinekaan Bersatu kepada Bapak Ustadz Bram Azhar Belutowe, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan buat yang lebih meriah lagi. Betul Bu? Ya. Dari tadi kita hanya berbicara tentang berita-berita bohong, ya. Sekarang saya berbicara tentang kebinekaan. Ormas Solidaritas Nasional Kebinekaan Bersatu berplatform Pancasila dan kebinekaan, sejajar dengan motonya Al Zaitun, ya. Makanya itu hari ini momentum 1 Muharram 1440 Hijrah dengan tema yang sangat mulia. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua dan seluruh rakyat Indonesia dengan tema yang mulia itu. Mari kita tetap mengedepankan bahwa hakikatnya bangsa Indonesia adalah kebinekaan, tidak mayoritas dan minoritas. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ustadz Bram Azhar yang berasal dari matahari terbit Flores Timur NTT, yang memang kalau saya di sini tidak pantas disebut Ustadz,
Ya, NTT Flores Timur adalah dari dulu terkenal minoritas. Ya, tapi coba berlayarlah ke NTT atau ke Flores Timur. Di sanalah kita akan belajar toleransi. Ya. Saya satu ayah, satu ibu. Di dalam ada dua orang penganut agama, yaitu Islam dan Katolik. Tetapi kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya. Yang saya hormati, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, dan berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berhubung karena saya dari ufuk timur, boleh saya pantun sedikit? Boleh? Dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta, sehingga sebentar makan soto Betawi. Alangkah bahagianya kami, Ormas Solidaritas Nasional Kebinekaan Bersatu atau disingkat SNKB, bisa bertemu dengan Yang Mulia Syekh Panji Gumilang. Untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, mari saya mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya semata hari ini kita bertemu muka di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus kepada Syekh Panji Gumilang bersama keluarga dan seluruh anak-anakku santri dan santriwati senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur yang bermanfaat dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya meminta awak media kalau merekam video saya ini harus full, ya, jangan potong-potong, ya. Kalau dipotong nanti dibilang saya sesat, oke? Ya, rekam penuh, tidak ada pulsa data minta ke saya. Bapak Ibu kaum hadirin sekalian yang saya muliakan, terima kasih pertama saya ucapkan kepada pengurus Al Zaitun bahwa sebenarnya hari ini kami datang dengan seluruh segenap jajaran pengurus DPP Ormas Solidaritas Nasional Kebinekaan Bersatu. Di sini ada sekjen saya, Abdul Haris, saya persilakan untuk berdiri. Yang kedua, bendahara umum saya, Ibu Dede, saya persilakan. Yang ketiga, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Solidaritas Nasional Kebinekaan Bersatu, Bapak Mayor Sidik, saya persilakan untuk berdiri, dan semua pengurus dan jajaran SNKB yang saya muliakan. Hari ini kami berada di sini merasa bersyukur dan terima kasih atas surat permohonan tabayun kami dari secara lembaga SNKB ke Al Zaitun diterima. Kenapa? Selama ini
kami dari Ormas Berbadan Hukum yang baru ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2021, dan memang ini bukan ormas hanya sekedar legalitas, tapi sudah berbadan hukum untuk seluruh Indonesia. Kenapa saya harus lakukan tabayun? Jangankan Syekh Panji Gumilang, saya sendiri pun mengatakan sesuatu, tapi tanpa ada pendekatan, tanpa ada melakukan tabayun, saya tidak akan terima kalau mengatakan saya adalah sesat. Betul nggak Pak? Ya. Sebenarnya saya tidak pernah membicara soal ini. Saya datang sini baik-baik saja. Ya. Sangat luar biasa bahwa saya injak di masjid ini dengan tetes air mata. Luar biasa bahwa informasi yang sekarang berkembang di luar sana adalah masih samar-samar. Itulah berdasarkan kata Imam Syafi'i, jangan sebarkan berita samar-samar karena masih tergolong atau terhukum berita bohong. Itu kata Imam Syafi'i loh, ya. Nah, bagaimana ya kalau berita yang nyata-nyata dipakai untuk berbohong? Yang sekarang ini berita bohong nggak yang di luar sana? Ya, itu. Jadi olehnya itu, saya tidak perlu bicara banyak. Saya sudah lihat kenyataan bahwa yang cerita di luar sana adalah bohong, dan saya siap akan melawan apabila ada yang menceritakan, menjelek-jelekan Pondok Pesantren Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Olehnya itu, mari saya mengajak kepada kita semua yang ada di sini dan seluruh umat Islam, kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berislamlah seperti Islamnya Rasulullah, berakhlaklah seperti akhlaknya Rasulullah. Jangan kita hanya berislam tetapi kehilangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menghina Islam yang suci ini dengan perbuatan-perbuatan nista kita sendiri. Jangan melemahkan Islam yang kuat dengan tindakan-tindakan kerdil kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum seperti yang dikatakan oleh pendeta tadi, kita ini adalah satu rumpun. Siapa? Satu rumpun adalah Abraham. Yahudi tidak ada kitab Taurat, mereka juga tidak akan kenal Tuhan, betul? Injil, Nasrani tidak ada kitab Injil, mereka juga tidak akan kenal Tuhan, betul? Begitupun Al-Quran. Umat Islam tanpa Al-Quran tidak akan mengenal Tuhan. Belajarlah berbuat baik kepada sesama, karena yang dinilai oleh Allah adalah perilaku dan perbuatan kita, bukan karena sorban kita, bukan karena jenggot kita, tetapi perilaku dan perbuatan kita. Rasulullah diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan budi pekerti manusia sesuai dengan hadisnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Misi Rasulullah bukan mengislamkan dunia, dan Pancasila itu bukan harga mati, tapi sampai mati. Ya, ketiga ulama NU, ya, Kiai Haji Wahab Kasbullah bin Sar Sansori, mereka sudah menyetujui bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang berideologi
kelima sila. Ya. Di sini saya mau katakan kepada kita semua, saya adalah ketua umum organisasi masyarakat yang berplatform Pancasila dan nasionalis. Jangan coba-coba mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi sesat, akan berhadapan dengan kami. Mari kita menjaga toleransi, menjaga Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, saya datang bukan membela Syekh Panji Gumilang, tidak. Saya serahkan, kita semua serahkan kepada pihak yang berwajib. Ya, ini permasalahan, inilah Allah mau membenarkan agamanya kepada orang-orang yang teraniaya. Syekh Panji Gumilang sekarang adalah orang yang teraniaya, difitnah, dihina, dihujat oleh orang-orang yang hanya punya kepentingan tertentu. Ya, saya tidak terlalu banyak, mungkin sekedar hanya itu saya sampaikan. Karena saya juga mau pulang ke Jakarta ya dalam waktu sore ini. Demikian sedikit penyampaian saya. Mudah-mudahan anak-anakku, santri dan santriwati semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dr. Palmer Sitomorang, SH, MH, PhD, Ketua Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile, pengacara Keluarga Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Terima kasih ke Profesor Panji Gumilang, beliau yang sangat saya kagumi sejak mulai tadi malam saya tiba di sini. Dan saya mulai memahami apa yang menjadi pemikiran-pemikiran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Profesor Panji yang saya muliakan dan semua para tokoh-tokoh yang sudah menyampaikan. Kalau saya simpulkan menjadi satu simptomnya adalah mereka datang dari kejauhan maupun dari tempat dekat dan juga terutama Perhimpunan Pesantren Indramayu yang membanggakan. Simpulnya adalah bahwa mereka mendukung, memperlihatkan kepada semua santri, wali santri, aktivitas akademika bahwa Ponpes Al Zaitun berjalan di rel yang sudah benar dan bisa menjadi duta-duta Indonesia membangun persatuan, kedamaian, sebagaimana yang menjadi tema kita hari ini. Bapak-bapak Ibu, tadi pagi saya jumpa dengan bahkan ada yang datang dari Malaysia, Singapura. Begitu besar dan begitu hebat ini Al Zaitun. Mereka datang spontanitas. Profesor Panji, saya datang ke sini selaku Ketua Asosiasi Advokat Indonesia, Officium Nobile. Kami memiliki pos bantuan hukum di berbagai kabupaten.
yang bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Anggaran dasar maupun kode etik advokat dilarang menawarkan jasa. Tetapi di dalam menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat, kami siap untuk memberikan masukan hukum apapun yang diperlukan Pak Panji di dalam menghadapi semua isu-isu yang menurut saya sudah 42 tahun menjadi advokat, sedang berjalan suatu metode mencari-cari kesalahan. Entah itu datang dari institusi atau sifatnya swasta. Tetapi alangkah sayangnya kalau nama besar Al Zaitun, kebaikan-kebaikan Al Zaitun menjadi dikorbankan hanya soal-soal isu yang murahan. Mudah sekali menyeret Al Zaitun ke dalam kancah media sosial. Karena kebesarannya, Prof, saya mau katakan, hanya pohon yang tinggi memang diterpa angin. Hanya pohon yang tinggi yang diterpa angin. Di dalam perjalanan Al Zaitun, di dalam pemikirannya, beliau yang berpemikiran besar. Kita diperlukan bersatu padu untuk mendukungnya dari cara apapun. Al Zaitun harus berjalan terus. Para orang tua santri, para wali santri, jangan pernah lemah, jangan pernah mundur. Karena apa yang telah ditanamkan di Ponpes Al Zaitun adalah ajaran yang bersifat universal. Dan itu diatur di dalam konvensi PBB tentang hak-hak asasi manusia. Saya datang ke sini terutama ada dapat permintaan dari orang tua santri. Pak, tolonglah, Al Zaitun itu, saya naruh anak saya di situ, perempuan, tapi diisukan seperti ada free sex di sana. Manalah saya orang tua berani naruh anak saya di tempat yang ada free sex. Seharusnya ini sudah terjawab, tapi Prof, saya mau yakinkan Anda sekarang. Mendengar semua kata sambutan tadi, Anda tidak memerlukan pengacara. Karena mereka itu akan pasang dada semua, saya lihat. Dan saya pun akan pasang dada, Prof. Yang saya harapkan adalah konsistensi dari Al Zaitun yang sudah ditanamkan, yang kita lihat pada hari ini, akan menjadi terus dan berkembang. Jadilah semua alumni Al Zaitun menjadi duta-duta bangsa dimanapun kalian tinggal. Jadilah kalian menjadi virus-virus yang baik yang menyehatkan lingkungan kalian semua. Saya terima kasih. Di hadapan Tuhan saya berbicara, Prof. Saya bangga dengan pemikiran Anda. Saya bangga dengan semua cita-cita yang sudah dilontarkan. Saya bangga begitu banyak orang yang mencintai di antara segelintir orang yang menebar kebencian. Saya yakin bahwa yang perlu barangkali sebagai message dari saya, ketika saya menangani serangan yang bertubi-tubi terhadap Presiden ke-6 SBY tahun 2013. Saya pun tidak mengerti kenapa Presiden meminta pengacara untuk mengurus dirinya. Dia punya BIN, dia punya Panglima, dia punya Kapolri, dia punya Jaksa Agung. Kok kenapa ini dia perlukan Palmer? Tapi memang Tuhan kasih tunjuk jalan. Tuhan yang saya muliakan adalah Tuhannya orang yang beragama Islam. Itulah keyakinan saya pribadi.
Tuhan yang saya yakini yang menuntun Pak SBY untuk menunjuk saya untuk menyelesaikan begitu keras seperti bahkan setaralah dengan apa yang dihujatkan kepada pimpinan Al Zaitun sekarang ini. Hoax demi hoax, hoax demi hoax yang keluar. Tetapi Prof, jawabannya yang saya mau berikan. Apa yang dipakai sehingga hujatan itu ternyata berhenti menjelang Presiden SBY turun. Pertama, saya ditunjuk menjadi advokat. Saya langsung bentuk tim advokat keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya kumpulkan secara media, saya tangkap semua berita-berita media sosial di dalam satu sistem yang namanya searching engine. Mesin mencari semua Twitter, Facebook, apapun yang ada di dunia maya kita tangkap, kita simpulkan dalam 3 bentuk. Yang melawan, hostile, atau yang netral, sama yang bentuk ketiga adalah mendukung. Setelah itu didapatkan, kita petakan apa yang menjadi isu. Sama seperti Al Zaitun, apa sih yang dibicarakan orang? Perlu satu searching engine mengenali. Sekaligus seperti ilmu Kopingho, menangkap kekuatan lawan menyerang dan dipakai menjadi pemukul balik bagi dia. Serangan-serangan yang dipakai ke Al Zaitun yang saya lihat dan saya rasakan menjadi pembangkit, termasuk saya sampai hadir di tempat ini. Saya terpanggil, ada apa ini Al Zaitun? Seperti saya mendengar ketika ada penembakan di rumahnya Sambo, nggak percaya saya. Saya datang ke sini juga nggak percaya sama sekali dengan isu itu, nggak percaya sama sekali. Ternyata saya temukan mulai dari tadi malam saya sengaja menginap di sini, Prof, untuk ingin melihat dan merasakan apa yang terjadi. Yang ada saya temukan dan mengucapkan terima kasih ke semua panitia dan semua santri-santri begitu sopan naik sepeda menyapa. Dan tidak ada kesan spooky atau rasa ngeri, merinding bulu kuduk, damai. Ini dari ilmu spiritual apapun melihatnya, nuansa hati pun damai. Dan biasa saya tinggal hidup bermalam di hotel berbintang 5, Prof. Tapi lebih berbintang 5 loh hotelnya Al Zaitun. Langsung bisa tidur, biasanya saya pakai obat penenang, obat tidur. Tadi malam lupa saya makannya tapi saya tidur. Bisa tidur. Begitu, saya tidak di depan bapak-bapak ibu sekalian menyatakan supaya memuji-muji, tidak. Palmer bukan tipe orang yang suka memuji-muji sesuatu hal yang omong kosong. Saya menjadi pengacara PSB, saya mau katakan begini kira-kira menjawab tudingan-tudingan ini. Dari pengalaman itu. Harus memang ditangkap semua daya upaya orang mau meruntuhkan atau yang menghujat Al Zaitun atau mengajaran-ajarannya. Diramukan menjadi suatu beberapa peristiwa yang saya bilang 3 tadi. Lalu di situ dipetakan, harus dibuat satu publikasi. Kalau saya sarankan si Prof, berikanlah kesempatan kepada Dandim untuk jadi pengajar di sini sekali sebulan, kuliah umum. Berikan kepada Kapolres memberikan kuliah umum, entah itu di mahasiswa, menjadi pengajar di sini. Bila perlu kasih tempat tinggal dia di sini supaya tahu di sini aman semua kok. Saya udah berani menyebut Dandim, menyebut Kapolres, saya nggak takut. Karena memang saya sudah melihat dan membaca dan mendengar dari banyak orang, nggak ada bom di bawah masjid ini, nggak ada bunker di bawah. Kalau ada, bodoh sekali intelijennya Indonesia. 20 tahun Al Zaitun berdiri. Nggak mungkin intelijen kita hebat-hebat. Karena itu hanya segelintir orang aja, Prof. Hanya segelintir orang. Karena itu adalah kita pakai atau kita maknai atau kita katakan di dalam hati kita, itu mendorong semangat kita, mendorong saya mau datang ke tempat ini supaya saya lebih mengenal Al Zaitun yang hebat ini. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar,
yang telah memberikan kita putra terbaik, Profesor Panji Gumilang. Terima kasih untuk semua orang-orang tua dan semua pemuka-pemuka agama, terutama pimpinan pondok pesantren, Profesor Panji Gumilang, yang telah memberi kesempatan saya menyampaikan kesiapan kami, kepenasaran kami untuk mendukung lebih banyak lagi kehidupan untuk bertumbuh dan besarnya pondok pesantren Al Zaitun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Merdeka. Sambutan selanjutnya dari Jaro Desa Lembaga Adat Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, kepada Bapak Jaro Saija, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan puji syukur alhamdulillah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya mengenalkan diri, nama saya Saija sebagai Kepala Desa Kanekes, wilayah Baduy, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya alhamdulillah yang di siang hari ini bisa bertemu Pak Amprok Jongok, Pak Tepung Lawung. Mudah-mudahan Al-Zaitun itu lebih bangkit, lebih meningkat, aman, tertib seluruh yang Al-Zaitun ini. Saya mohon maaf tidak bisa nyebut satu persatu ke Bapak Dokter, yang ke Ibu dan Bapak, saya mohon maaf. Saya bicara sekaligus, kata-kata kami kurang berkenan dan kurang memahami, saya mohon maaf. Cuman saya hanya mengenalkan diri aja. Cuman mudah-mudahan yang ke depan Zaitun itu supaya lebih aman, tertib, subur, makmur, gemah ripah, rojinawi seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferdinand Pinantoan, SPD, dari Biro Organisasi DPD API Jabar, Purwadadi Subang. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam alaihim, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Kepada yang terhormat Syekh Prof. Dr. Abdurrah Salam Rasidi Panji Gumilang dan Umi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Koni, kepada yang terhormat seluruh para tokoh-tokoh agama, kepada yang terhormat Ketua Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan para pendeta yang hadir, semua yang tak dapat saya sebutkan satu persatu para undangan. Pertama-tama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, atas segala nikmat. Dan karena Tuhan Allah telah memberikan nikmat yang amat banyak, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini, mensukseskan, memperingati kegiatan peringatan
1 Muharram 1445 Hijriah. Saya Pendeta Ferdinand Pinontoan selaku membidangi Ketua Biro Organisasi yang dalam hal ini mewakili Bapak Ketua DPD Jawa Barat Asosiasi Pendeta Indonesia. Salam dari Bapak Pendeta Andi Markus buat Bapak yang ada di tempat ini. Untuk beberapa kali kehadiran undangan dari setiap tahun saya hadir dalam peringatan 1 Syuro ini. Dan dari semuanya yang saya dengar hari ini pernyataan-pernyataan, kata-kata sambutan baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu memberikan makna penting yang intinya adalah toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kembali kebangkitan kembali Indonesia Raya. Saya juga dengan penuh kerendahan hati merasa bangga, bersyukur berada di masjid yang besar Pondok Al Zaitun ini. Cerita sedikit, kalau dulu kurang lebih tahun 1990, mohon izin saya mau cerita sedikit bahwa yang saya tahu dan saya mengenal di tahun 1990, pondok pesantren yang ada di Indonesia satu, yaitu pertama Pondok Modern Gontor, merupakan pondok pesantren yang saya kenal waktu itu, terkenal dan terbesar melalui berita di koran yang saya baca. Gontor telah berjasa sangat besar bagi bangsa Indonesia dan melahirkan tokoh-tokoh nasional. Yang kedua, ternyata pimpinan pondok pesantren Syekh Prof. Dr. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang adalah salah satu tokoh penting. Dan kalau tidak salah nanti tanggal 30 Juli 11 hari lagi ucapan, kalau tidak salah, ucapan selamat ulang tahun yang ke-77 tahun. Doa kami umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kehormatan dan kesuksesan menjadi bagian dalam kehidupan beliau dan seluruh yang ada di tempat ini. Saya mikir 11 hari lagi beliau berulang tahun. Sempat saya membaca dalam satu profil beliau lahir di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli tahun 1946. Bukan begitu? Beliau memiliki latar belakang agama sejak mengenyam pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Tapi yang menjadi question, tanda tanya saya mau bertanya, Syekh Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, salah satu tokoh penting yang dihormati, disegani di Indonesia, khususnya kami yang ada di Jawa Barat ini. Dan pertanyaannya begini, ini penting yang saya dapatkan. Kalau dulu Syekh sempat mengenyam pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, itu dulu Gontor, sekarang digantar. Saya belum pernah membaca pernyataan beliau. Kenapa sih beliau dari dulunya di Gontor sekarang digantar? Tapi jawaban saya yang saya dapat hikmat, artinya semuanya itu terjadi karena rencana dan kehendak Tuhan nyata, sehingga beliau sebagai pemimpin pondok pesantren modern kampus pusat pendidikan
dan pengembangan budaya toleransi di tempat ini membawa dampak. Dan sebagai pengembangan budaya perdamaian serta seorang pelopor pendidikan terpadu di kampus peradaban ini, tadi saya dengar ternyata mendapat gelar akreditasi A unggul. Sedikit yang saya tahu, Pondok Pesantren Al Zaitun, pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia yang memulai pembangunannya pada 13 Agustus 1996. Tapi pembukaan awal pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1999 oleh Bapak Presiden yang ketiga, Bapak B.J. Habibie. Saya bangga, saya bersyukur dengan tema yang diambil adalah toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Doa saya kiranya Syekh mengalami terus moving to the next level. Naik pada tingkat sukses terus pada tingkat selanjutnya. Dan tak lupa ada banyak para pendoa-pendoa yang memiliki hati untuk bangsa ini. Para pendeta, para umat, my home, dalam doa-doa setiap hari jam 4 pagi. Bahkan setiap malam berdoa setelah mendengar isu di luar sana. Setelah saya hadir di tempat ini, saya merasa ada damai sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Tetap dan terus mengumandangkan kebenaran dan membawa berita damai sejahtera dalam bingkai toleransi dan perdamaian untuk menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. The right man in the right place at the right time. Mari kita semua, khususnya terus para pesantri yang ada. Anda adalah generasi unggul, majukan bangsa menuju Indonesia emas. Sampai di sini saja kata-kata sambutan dari saya. Tuhan memberkati. Merdeka! 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 Salam. Sambutan selanjutnya, Bapak Dr. Sudirman Abbas, MA, dari perwakilan akademisi dan intelektual UIN Jakarta, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mahmud Allah jalla jalaluh. Wal musalla alaihi Muhammad wa aluh. Wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azimur rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i war rusul ajma'in. Amma ba'd. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang,
MP beserta Umi dan keluarga, yang berhormat pengawas Yayasan Pendidikan Indonesia Datuk Agung Sedayu Yusuf Rashidi, yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia sekaligus Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Bapak Imam Prawoto, Sarjana Ekonomi, MBA, CRBD, dan seluruh eksponen yang menyertai beliau. Yang saya hormati pula Dr. Koni dan seluruh hadirin pemuka agama yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Allah SWT bahwa selama 23 tahun saya didaulat secara mendadak saat duduk untuk kemudian memberikan sambutan berkaitan dengan satu syura ini dengan tema sentral toleransi dan perdamaian untuk persatuan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya, yang kemudian saya teringat bahwa salah satu konsep Syekh Az-Zaitun adalah al-muhafadhatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Apa yang dikemukakan, yang digagaskan oleh Syekh Panji Gumilang sesungguhnya tidak lebih adalah melestarikan, ingin membalikan kejayaan bangsa Indonesia dengan Indonesia Rayanya. Oleh karena itu, satu konsep yang disebut dengan al-muhafadhatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah adalah realisasi dari gagasan-gagasan beliau. Adapun yang dikemukakan oleh Adinda Profesor Dr. Makrum Khalil, beliau adalah adik kelas yang melampaui seniornya. Beliau sudah profesor, saya belum. Sesungguhnya beliau mengambil dari idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi sesungguhnya kalau kita terjadi perselisihan, kita kembalikan saja, tidak perlu ke lembaga yang dibentuk oleh manusia. Karena apa yang dibentuk oleh manusia tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Gagasan akan kita lawan dengan gagasan, ide akan kita lawan dengan ide, argumentasi kita suguhkan dengan penampilan argumentasi yang logis, yang itu dalam buku Al-Mawardi kalau tadi boleh disebut, yang disebut dengan ma yaqtadihi zaman, apa yang dikehendaki oleh zaman. Kalau kemudian orang mempersepsikan bahwa yang dikehendaki dari sebuah miniatur untuk memimpin sebuah negara adalah sosok yang saat ini sedang kita kagumi, maka itulah ramalan dari Al-Mawardi di masa yang akan datang. Sebuah karya, kalau boleh kita hadapkan dengan al-fadlu lil mubtadi wa in aksana lil mubtadi. Karya ini akan ada orang yang membuat, walaupun karya itu akan terjadi dan lebih baik, tetapi kelebihan, keunggulan itu akan tetap dimiliki oleh sang penggagas pertama, dan itu tidak akan pernah terlupakan oleh tulisan sejarah. Saya tadi teringat, terinspirasi dari satu kata bahwa sesungguhnya keberadaan semua Rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga di situ ada sebuah kata bijak, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaqum hum dhahabu. Sebuah bangsa, sebuah lembaga, sebuah identitas, sebuah suku, sebuah bangsa tidak akan pernah berwujud kalau kemudian kehilangan jati dirinya. Dan Az-Zaitun merupakan salah satu dari sekian puluh ribu lembaga yang ingin menguak kembali, menampilkan jati diri dari bangsa Indonesia itu. Maka dia akan kelak akan berjaya selama-lamanya.
Satu kali saya mendapatkan hadiah dari Dr. Al-Akh Ahmad Dardiri. Beliau pulang dari Madinah menghadiahkan kepada saya satu buku. Judulnya itu antik sekali, Ushkur Husadak. Berterima kasihlah kalian kepada orang yang menghinamu, orang yang menghujatmu, orang yang mencelamu. Karena apa? Ada kata yang paling penting. Idza aradallahu nashra fadilati wa tuyak arsalaha lisana hasudin. Apabila seseorang yang jati dirinya itu memang ditempa oleh Allah, diutus oleh yang di atas, dia akan diuji dengan mengutus orang-orang sesamanya, menghina, menghujat, mendalimi. Itulah dia jati diri yang asli yang akan diberikan Allah kepada yang bersangkutan. Saya terinspirasi satu buku punya Muhammad Iqbal. Kalau ini anak buahnya Hamka. Ini selalu mengawal saya, nggak boleh dosanya disentuh-sentuh ini. Satu orang Afifuddin bisa menggetarkan Indonesia, maka bagaimana kalau 10 Afifuddin? Semua hanya mendengar, tapi kalau semuanya seperti Afifuddin, Indonesia akan gempar sama dengan Soekarno. Berikan saya 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia, katanya. Satu kata dari Muhammad Iqbal dalam syairnya, dalam bahasa Urdu, beliau mengatakan, Adami ihtirami Adami, bakhobar su'as maqam adamihe. Manusia kalau dalam bahasa Arabnya begini, insaniyatul insan mutawaqifun ala insaniyatihi al insana. Manusia itu disebut manusia manakala manusia itu mampu memanusiakan manusia. Bila mana manusia itu tidak mampu memanusiakan manusia, maka dia bukanlah manusia. Manusia itu kalau dalam bahasa mantiknya hayawanun natik, makhluk yang berpikir. Maka apabila dia tidak berpikir, maka dia bukanlah manusia. Syekh Az-Zaitun adalah manusia yang berpikir, maka dia adalah manusia. Orang yang tidak berpikir bukanlah manusia. Orang yang menghujat adalah bukan manusia. Maka untuk apa mendengarkan orang yang kategorinya bukan manusia? Maka tidak layak disebut sebagai manusia. Jasad, para hadirin, boleh sirna, boleh hilang, boleh mati, tapi gagasan, ide, pikiran tidak akan pernah mati. Satu dimatikan, dengan kasus ini akan tumbuh 1000. 1000 dimatikan akan tumbuh 1 juta. 1 juta dimatikan akan tumbuh 100 juta. Kelak di kemudian hari, Az-Zaitun yang jumlahnya 100 juta itu akan mewarnai dunia untuk 10-20 tahun ke depan. Dan inilah kader-kader bangsa itu. Kita semuanya ini adalah ibarat lidi-lidi. Ini adalah lidi. Syekh Panji Gumilang adalah talinya. Tidak ada artinya lidi-lidi ini tanpa ikatan kekuatan dari tali itu. Maka tanpa tali tidak ada artinya lidi-lidi itu. Maka bersatulah sebagai lidi-lidi di bawah komando tali itu. Tanpa komando itu tidak berarti apa-apa dan bukan apa-apa. Jangan merasa tahu apa-apa tapi tidak tahu apa. Dia merasa tahu apa-apa tapi sesungguhnya dia kemudian mengatakan apa-apa tahu. Itu semuanya yang dikemukakan oleh seluruh yang hadir di sini. Semoga semua yang mengatakan dari seluruh komponen yang ada di sini membantu terwujudnya peradaban yang akan kita persembahkan untuk dunia, khususnya bangsa Indonesia. Yang paling faktual dari omongan saya, buktinya saja. Ini adalah hasil, bukti itu hasil. Jadi tidak perlu melihat prosesnya. Kalau sudah tahu hasilnya sampai di Surabaya, kapal apapun yang dilakukan, mau naik pesawat, mau naik bis, semuanya sampai di Surabaya. Apapun yang kita cita-citakan, kalau ini adalah tujuan kita sudah wujud, untuk apa kita harus bertanya tentang prosesnya? Buktinya saja itu adalah hasilnya. Jadi satu kali saya katakan sebagai pamungkas kata-kata saya, kalau kita ingin menilai seseorang itu, jangan kita dianggap kue basah dong. Kue basah itu kalau ketetesan kotoran semuanya kotor. Az-Zaitun itu bukan kue basah, tapi kue kering. Yang kotor itu kita buang, kita manfaatkan yang kering. Itu lebih bermanfaat, lebih afdal, lebih bijak, lebih bajik dan bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Pablo Benua, BMP SH, CEO PT Sentul City Central Property, Ray-Ban Multimedia, dan Commercial Lawyer at Pablo Benua. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dari tadi saya mendengar para speaker begitu bersemangat membela Al Zaitun. Ya memang itu tentunya yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda yang ada di Indonesia saat ini. Termasuk saya sebagai seorang lawyer muda, advokat muda, saya mempunyai channel YouTube. Pada saat saya beberapa kali membuat konten tentang Al Zaitun, banyak orang-orang yang mencoba untuk menghujat saya, mengatakan, wah Pablo bela Al Zaitun, Pablo bela Syekh Panji Gumilang. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela Syekh Panji Gumilang dan saya bela Al Zaitun. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika kita berada di ruang publik, maka yang harus kita tunjukkan kepada orang adalah integritas kita sebagai seseorang yang berani berbicara di ruang publik. Kalau kita katakan banyak sekali sekarang YouTuber yang ngomong, saya netral, saya nggak ikut-ikutan. Justru itu adalah anak muda yang pengecut. Kita harus tunjukkan sikap kita sebagai orang muda supaya bagaimana generasi bangsa ini bisa jauh lebih baik di kemudian hari. Jadi kalau kita berbicara tentang banyak hal di isu-isu yang beredar di luaran sana soal Al Zaitun, sebagai orang yang selama ini mengamati sosial media begitu masif ya, bahwa saya berani pastikan apa yang terjadi saat ini di sosial media itu tidak organik. Saya berani pastikan demikian karena terlihat sekali seluruh hujatan, seluruh tuduhan dilakukan secara terstruktur dan masif, tetapi tidak sistematis. Banyak tuduhan yang sangat tidak sinkron, yang mari saya akan ajak teman-teman di sini, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua untuk kita berpikir. Al Zaitun dibilang tempatnya radikalisme tumbuh. Oke? Tapi di saat yang bersamaan Al Zaitun dibilang toleransi yang kebablasan. Bagaimana ceritanya radikalisme bisa kita gabungkan dengan yang namanya toleransi? Lalu hari ini kita bisa lihat di sini begitu banyak tokoh-tokoh lintas agama. Kalaulah seandainya Al Zaitun sumbernya radikal, maka saya berani pastikan tokoh-tokoh lintas agama yang bukan muslim hari ini pulang tidak selamat. Udah pasti. Selain itu juga dikatakan bahwa Al Zaitun ini ada hubungannya dengan yang namanya NII. Tapi di saat yang bersamaan disebut bahwa katanya Al Zaitun itu adalah bentukan pemerintah yang untuk menghancurkan NII. Yang mana yang betul coba? Jadi dari situ saya agak ingin sharing sedikit ya. Saya pernah membuat satu eksperimen kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Saya memasak satu mangkok mie instan. Lalu saya minta kepada teman-teman saya, kalian hujat ini mie instan. Ada satu orang yang bilang ini terlalu manis katanya. Yang satu bilang ini terlalu asin. Nah bagaimana kata manis dan kata asin itu bisa bersatu coba? Ada lagi yang bilang ini pahit. Ada lagi yang bilang ini asam. Artinya dari situ kalau kita menggunakan sedikit saja cara berpikir kita yang baik, maka kita bisa pastikan seluruh tuduhan yang ada di luaran sana adalah tidak organik.
yang membuat saya sedikit menyesal dan sedih sebenarnya. Ini yang penting supaya teman-teman tahu. Ada satu lembaga di Indonesia, cuman tadi saya udah dipesan-pesan sama wali santri yang mengundang saya, katanya jangan sebut merek ya Pak, katanya. Padahal mulut saya gatel nih sebenarnya. Jadi ada satu lembaga, saya tidak akan sebut merek, tapi saya akan coba berinisial di sini. Depannya M, belakangnya I, tengahnya U. Jadi lembaga tersebut menurut saya mengatakan, membuat opini, statement bahwa di sini terjadi kesesatan, mengharam-haramkan. Tapi lucunya saya buka, coba teman-teman di sini boleh buka di Google, tulis fatwa MUI yang kontroversial. Bagaimana BPJS dikatakan haram? Hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh orang-orang, ya, artinya melanggar haki, itu katanya haram. Infotainment katanya haram. Segala sesuatu diharamkan, yang mana hal tersebut juga menurut saya tidak diatur di dalam Quran secara detail. Tapi MUI melakukan itu. Dia berani langsung tunjuk hidung katakan infotainment itu haram. Menurut saya agak rada-rada nyeleneh, tapi saya tidak akan seujon dengan yang namanya MUI. Saya anggap apa yang keluar dari MUI itu adalah pendapat. Maka kita sebagai sesama muslim, kita hargai pendapatnya dia. Dan kita harapkan MUI juga melakukan hal yang sama. Ketika ada pendapat yang keluar dari Syekh Panji Gumilang, maka kita harus hargai itu. Karena perbedaan itulah yang membuat bangsa kita itu indah sebenarnya. Kalau kita sama, apa maknanya? Tapi coba kita lihat di sini ada yang dari lintas agama, ada yang Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi kita hari ini bisa bersatu menunjukkan bahwa kita ini Indonesia. Jadi kalau seandainya orang-orang di luaran sana masih mencerca saya, membela Al Zaitun dan membela Syekh Panji Gumilang, saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bahkan hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman mungkin yang sudah banyak mendengarkan isu bahwa rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Syekh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Demi pendidikan di Indonesia. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman yang ada di sini, dulu sebelum saya datang ke Al Zaitun, saya pernah ngomong sama istri saya, jangan masukkan anak saya ke dalam pesantren, saya bilang. Karena dikhawatirkan nanti terlalu fanatik lah dan sebagainya. Tapi hari ini saya melihat begitu indahnya sebuah pesantren yang mengajarkan kita toleransi dan kebersamaan. Maka saya kemarin sudah sampaikan kepada Syekh juga, saya rasa-rasa saya ingin masukkan anak saya ke Al Zaitun. Jadi semoga-moga dengan adanya hari ini, ya, kita bisa tunjukkan kepada orang-orang di luaran sana, kita bukan berbeda, tetapi mereka yang tidak mau menerima perbedaan kita. Karena mereka tidak mau menerima perbedaan kita, saatnya kita tunjukkan bahwa kita bisa. Karena saya punya keyakinan begini, kalau hari ini
akibat daripada viralnya akhirnya Al Zaitun harus berakhir, maka ini adalah kemunduran dari demokrasi di Indonesia. Dan besok-besok jangan pernah ada lagi orang-orang yang berbicara tentang toleransi, karena muak saya dengarnya. Oke, kurang lebih itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salam kenal, saya Pablo Putra Benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!